seringkali juga ada fitnah-fitnah yang kita terima. Semakin kita rajin bekerja, semakin ramai yang tidak suka dengan kita, semakin ramai yang kalau boleh kita jatuh, supaya mereka tidak ada saingan lagi. Nah, saya masih ingat banyak kali saya pesan dengan sama istri. Dulu waktu dia masuk sana, oh ini orang beginilah, dia tidak mau kerja betul begini. Saya bagi tahu dia, syukur mereka tidak kerja dengan bagus. Sebab saat kamu bekerja bagus, kamu akan kelihatan. Nah, ramai kita kan, kalau teman-teman kita khususnya di tempat kerja mereka main-main dan tidak mau kerja betul ini itu, kita juga ikut dengki dengan mereka. Oh, yang pintu ini saya ada screw dari dalam itu. Memang tidak boleh dibuka, saya screw dari dalam. Ada 2 screw itu. Oh, itu kunci ya. Oke. Nah, bila semakin kita bekerja, semakin kita melakukan hal yang baik, semakin kita prestasi kita di tempat kerja semakin baik, pasti ada orang yang dengki dengan kita dan memfitnah dengan kita. Tidak kira di mana-mana pun. Saya pernah cerita dengan seorang nurse. Saya beritahu dia senyum. Sebab dia beritahu saya, memang tempat kerja yang nurse saja pun ada saja politik di dalam pekerjaan itu dan mau fitnah satu sama lain. Nah, ini masalah dia sebenarnya. Jadi bagaimana kita boleh bertahan di tengah ancaman dan fitnah? Kadang-kadang bila kita sudah difitnah, kita juga akan ikut emosi dan kita sudah hilang penguasaan diri. Karena fitnah itu kita sudah hilang penguasaan diri. Nah, ini kenapa kita perlu bertahan. Apa rahasia dia? Kita boleh supaya kita dapat bertahan di tengah ancaman dan fitnah. Oke, next. Nah, ancaman atau pencobaan ada dari luar, kita perlu sadar ini. Ada dari luar, ada dari dalam. Nah, maksudnya di dalam itu, mungkin kalau di dalam contoh, di dalam pekerjaan, ada yang di dalam pekerjaan itu sendiri, teman-teman kita, tetapi yang paling bahaya, itu tidak bahaya sebenarnya. Kalau teman-teman kita fitnah kita, itu tidak berbahaya. Yang paling bahaya adalah hidup kita sendiri. Kita tidak boleh bertahan dengan pencobaan. Yang musuh terbesar kita sebenarnya yaitu diri kita sendiri. Itu paling bahaya. Ya, paling berbahaya itu. Kalau dari luar, kita boleh lihat. Dan mungkin ada orang lain yang boleh beri kita nasihat. Tapi kalau dari dalam kita sebenarnya, sebab itu musuh terbesar kita. Kenapa? Tuhan berkali-kali, Tuhan Yesus sendiri berkali-kali berkata, jaga hati. Dari Amsal pun, di Amsal kita lihat pun, jaga hati. Sampai Perjanjian Baru pun, jaga hati. Karena dari hati kita lah terpancar. Ya, kalau contohnya kalau E yang di dalam hati kita itu yang akan keluar. Kalau B yang di dalam hati kita itu yang akan keluar. Jadi kita perlu berhati-hati. Yang paling berbahaya yaitu musuh terbesar kita dari dalam, yaitu diri kita sendiri. Dan selalunya orang tidak boleh bertahan dalam pencobaan kalau begini. Mungkin itu bukan fitnah, tapi mereka tidak boleh bertahan karena mereka tidak boleh melawan keinginan kedagingan kita sendiri sehingga kita jatuh. Ya, jadi berhati-hati dengan musuh diri kita sendiri itu dari dalam hati kita sendiri. Oke. Nah, mari kita baca di dalam. Hari ini kita mau belajar dua hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes. Nah, Yohanes ini bukan yang Yohanes Pembaptis itu. Dalam Perjanjian Baru ada 5 Yohanes. Nah, yang Pembaptis, murid Yesus, ya, dan ada satu juga Petrus, yang satu lagi Bapak kepada Petrus. Dan ada 5 Yohanes di dalam Alkitab. Nah, dalam ayat 1 sampai 22. KPR, Kisah Para Rasul ya, 4:1-22. Begini firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba, tidak di merah ya. Kalau bold itu nanti kasih merah lain kali. Nah, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, yaitu Petrus dan Yohanes ya. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya atau terima Tuhan.
dan mereka percaya bahwa ada kebangkitan di dalam Yesus. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua. Nah ini kalau di zaman itu, ini pemimpin-pemimpin serta tua-tua ini macam pemimpin yang di atas itu, apalagi ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu adalah yang mereka pakar di dalam Taurat, pakar hukum-hukum Taurat, mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Imam-imam itu semua orang tua-tua itu ya, pemimpin-pemimpin yang tertinggi ya waktu itu. Nah mereka bertanya kepada mereka berdua, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Itu. Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Waktu dia menjawab mereka, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami harus diperiksa karena suatu kebajikan atau kebaikan kepada seseorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam, nama kita lihat itu, mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras atau semakin kuat, semakin mengganas mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, kita sudah membaca tadi dua orang atau dua rasul yang dipilih Tuhan, ya. Dan mereka ini di dalam cerita itu mereka mengajar orang banyak, mereka menginjil. Sebenarnya itu adalah menginjil lah. Mereka menginjil orang banyak. Dan setelah pemimpin imam rasul mereka kecabar dan sampai mereka bertanya kepada mereka dengan nama atau melalui atau siapa, melalui nama apa itu, siapa nama yang kamu sebarkan, siapa nama yang kamu pakai. Dan mereka berkata, siapa lagi ya kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat mereka, secara ringkasnya, saat mereka semakin mereka mau mencari jiwa-jiwa, semakin mereka mencari
jiwa-jiwa yang di luar sana, semakin ada orang yang mengancam. Dan orang yang mengancam itu bukan daripada agama lain, bukan daripada siapa saja, tapi di kalangan orang-orang. Kalau orang imam-imam tua-tua ya, apalagi mereka yang ahli-ahli Taurat, mereka pakar dalam kitab, mereka tahu di mana kebenaran. Sebab itu pada lastnya mereka tidak boleh dibawa apa-apa, walaupun hanya mereka masuk lokap 1 malam, itu lokap lah. Jadi tidak ada apa-apa yang mereka dapat temukan, tetapi karena mereka terancam dengan kedua orang itu yang mereka tidak pelajarkan. Kata tadi itu tidak terpelajar, tapi mereka pengikut Yesus. Tidak terpelajar, sangat jelas sekali tadi dikatakan mereka tidak terpelajar, tapi mereka pengikut Yesus. Nah, mereka diancam dan diancam dan diancam, dan seperti mana yang pernah terjadi kepada Yesus lah, diancam sampai dibunuh dan disalibkan. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini? Yang pertama, tetap menegakkan kebenaran firman. Walaupun seperti tema kita tadi, bertahan, tetap kuat ya, waktu di dalam keadaan yang terancam, atau dalam pencobaan, atau waktu kita ada musuh, khususnya musuh di dahaman kita. Bagaimana kita boleh bertahan? Bagaimana kita boleh meneruskan kekristenan kita? Bagaimana kita boleh mempertahankan iman kita supaya kita semakin hari, apapun ancaman yang kita peroleh, apapun mereka punya kata-kata, apapun mereka punya perkataan, mungkin kita difitnah segala macam. Kenapa? Bagaimana kita supaya kita boleh tetap kuat? Nah, yang pertama, di keadaan atau suatu keadaan seperti itu, yang pertama kita terus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 10-12 tadi mengatakan, ini firman Tuhan ya, maka ketahuilah oleh kamu, kata Petrus dan Yohanes, dan oleh seluruh umat Israel bahwa, tengok lihat itu, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkit Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang yang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu mereka, walaupun mereka diancam dan dibawa, dimasukkan ke dalam tahanan, adakah mereka contohnya waktu mereka ditahan dan mereka tinggalkan iman mereka? Tidak. Walaupun mereka diancam oleh pemimpin-pemimpin waktu itu, mereka yang pakar, mereka yang tahu ya firman Tuhan, mereka yang ini itu, mereka yang memang tahu kebenaran, mereka yang sudah belajar firman Tuhan, bagaimana mereka masih boleh bertahan? Karena mereka tetap menegakkan kebenaran. Walaupun ya diancam. Kalau kita tidak tahu kebenaran, bila kita diancam, apalagi ditanya seperti Zakir naik itu, dia putar balikan, kita akan bele-bele. Kita tidak tahu macam mana kita mau menjawab. Dan lama-kelamaan mungkin juga kita, oh iyalah, saya punya Tuhan tidak betul lah, saya punya Tuhan beranak lah. Apalagi kita ditanya oleh hal Tritunggal. Oh, Tuhan kamu 3. Iya betul lah, Tuhan kami Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Iya betul, kami ada 3 Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, kita terus menegakkan kebenaran. Mereka yang dari pemimpin Israel waktu itu, saat itu, mereka pun tidak boleh bawa apa-apa. Jadi kita punya pelajaran hari ini. Pelajaran yang pertama, walaupun apa masalah yang sedang kita hadapi, walaupun apa ancaman yang sedang kita hadapi, walaupun apapun fitnah yang sedang kita dengar daripada orang lain, dalam pekerjaan kita, ya mungkin di dalam, kadang-kadang di dalam keluarga juga ada fitnah-fitnah yang tertentu. Apalagi kalau berebut tanah, mereka akan buat fitnah ini, buat fitnah itu. Kadang-kadang satu kampung ada fitnah-fitnah tertentu. Satu gereja pun ada fitnah-fitnah tertentu. Jadi kita perlu bertahan
Yang penting kita tahu kebenaran, supaya kita tidak terikat dengan apa yang mereka katakan. Kalau kita tidak tahu kebenaran, masalahnya ya, tidak tahu dan tidak menegakkan kebenaran, kita akan menjadi masalah besar. Dan kita akan terikut dengan mereka, apa yang mereka katakan itu kita akan terikut. Dan tidak heran kalau kita tinggalkan Tuhan. Jadi kita, yang pertama, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah apapun yang orang sedang lakukan terhadap kita, apapun mereka sedang buat dengan kita, pertama, ingat itu, kita terus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Terus tegakkan kebenaran firman Tuhan. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Dan saya percaya saat kita dapat menegakkan firman Tuhan, saat kita ya, kalau kita diancam pun, kita tetap menegakkan firman Tuhan, kita akan menang. Amin. Yang kedua, terus maju di tengah masalah. Nah, dalam Kisah Para Rasul 18-20, terus maju di tengah masalah. Mari kita perhati ayatnya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan disuruh masuk penjara, supaya sama sekali jangan, sudah masuk penjara, disuruh lagi, jangan lagi ajar tentang Yesus. Walaupun mereka tahu mereka ini adalah pengikut Yesus, mereka sedang memperkatakan Yesus, mereka ini bukan orang sesat, mereka tidak mengajarkan ajaran sesat. Walaupun mereka sudah tahu, para tua-tua, orang-orang yang ahli-ahli Taurat, mereka semua orang Saduki, mereka semua tahu ya, yang kedua rasul ini mereka pengikut Yesus, dan mereka luar biasa, mereka mengadakan mukjizat demi mukjizat melalui nama Yesus. Namun apa yang dikatakan di sini oleh para pemimpin mereka yang pakar dalam Alkitab ini, pakar dalam hal-hal Taurat, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, mereka diancam, jangan cakap lagi tentang Yesus. Jangan lagi. Walaupun sebenarnya orang-orang itu, mereka yang sudah tahu firman, sebenarnya orang-orang yang mengancam mereka ini, mereka adalah pemimpin-pemimpin di situ waktu itu, dan mereka mengancam mereka, dan jangan kata lagi tentang Yesus. Sangat bertentangan dengan perintah Tuhan, bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan perintah Tuhan juga, kita perlu menjadi contoh dan teladan, terang dan garam. Maksud dia, hidup kita menjadi terjemahan Alkitab seperti dalam visi kita. Hidup kita menjadi terjemahan Alkitab, yaitu memperlihatkan Yesus dalam hidup kita, supaya mereka akan, atau ada kerinduan untuk mau bertanya siapa Yesus. Seperti mana yang orang yang bagi kita Alkitab ini, mereka menginjil orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu, dan mereka belajar bagaimana untuk mereka, kalau orang bertanya, ada yang hanya mau berdebat, ada yang hanya mau cari pasal, begitulah, lebih kurang begitu, dan mereka boleh tangkap itu orang ini orang benar-benar mau tahu tentang Yesus atau tidak. Nah, seperti kalau zaman inilah ya, kalau zaman ini mungkin ada hal bangsa-bangsa atau agama-agama tertentu yang menghalang kita, ya, menghalang kita untuk jangankan maju atau bangkit di dalam Tuhan, tapi kita memberitakan pun akan dihalangi. Nah, kita hanya perlu mencontohi Petrus dan Yohanes. Walaupun ini lagi teruk sebenarnya, sebab kalau di luar sana, kalau bukan orang Kristen yang bukan orang percaya atau bukan orang Kristen, bukan ahli-ahli yang pakar di dalam Taurat, kalau bukan mereka yang memperkatakan itu dan orang yang tidak percaya Tuhan, itu saya tidak heran. Tapi sekarang ini, kalau menurut firman Tuhan, mereka yang pemimpin agama waktu itu, mereka imam-imam, jadi mereka yang sudah tahu firman Tuhan, tapi mereka pula yang menghalangi. Mereka pula yang menghalangi Petrus dan Yohanes. Jangan lagi perkatakan tentang nama Yesus. Bukan lagi mereka disokong, bukan lagi mereka dibantu, bukan lagi mereka didoakan, tetapi mereka dihalangi. Jadi kalau kita tidak matang di dalam Tuhan, saya tidak heran kalau kita akan kecewa. Saya tidak heran kalau kita akan terus mundur dan kita tidak mau lagi.
lebih baik saya tidak mau jadi Kristen, lebih baik saya di luar sana tidak mau melayani, lebih baik saya tidak ke gereja, lagi aman. Kan betul kalau betul tidak ke gereja. Sabtu kalau yang tidak kerja, Sabtu boleh goyang kaki, hari Minggu boleh goyang kaki, tidak perlu apa-apa, tidak perlu malam Sabtu datang ke gereja, tidak perlu dari belakang dari mana-mana, tidak perlu, lagi baik tidur, betul. Tetapi berlainan, ya berlainan dengan, karena kita sudah rasakan kasih Tuhan, kita tahu apapun masalah. Kalau sebenarnya dari Melaka datang sini ya, kalau diikutkan betul sangat berbahaya. Dia naik motor saja dari Melaka dan hujan lagi. Ada masalah kalau bukan karena kasih Tuhan, bukan karena saudara kita ini dia sudah rasakan kasih Tuhan, mana mungkin sampai dia mau datang sini? Untuk apa? Untuk apa berjumpa? Sana tidak ada Tuhan kah? Ada. Tapi bila dia merasa kasih Tuhan, dia bersama-sama dengan kita. Dia mau bersama-sama dengan kita untuk kita merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang bukan percaya Tuhan yang menghalangi kita, itu tidak heran. Tapi di sini dikatakan mereka yang mereka pemimpin-pemimpin agama lagi yang menghalangi Petrus dan Yohanes. Dan ini boleh terjadi di tengah-tengah kita. Mereka akan menghalangi kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mereka akan menghalangi kita untuk bangkit, dan mereka akan memberikan banyak hal supaya kita akan lemah, kita akan tidak mau lagi, ya, tidak mau lagi pergi sembahyang. Lebih baik saya hancur begini, dan orang yang begitu mereka akan tersenyum melihat kita. Iya, tengok dia pun tidak pergi sembahyang sudah. Nah, mari kita belajar biar kita terus maju di tengah-tengah masalah. Waktu khususnya saya dan keluarga di tengah-tengah masalah berkali-kali, sampai yang tahun ini satu pergolakan yang besar. Kalau kami tidak bertahan, saya rasa kami tidak ke gereja mana-mana, dan lebih baik kami tidur makan, bakar babi, masak babi, makan lagi, tidur lagi. Memang kamu semua orang mendoakan kami, dan kamu semua yang menyokong kami. Memang saya tahu itu. Dan ramai yang di luar sana sebenarnya menyokong dan mendoakan kami. Tapi walaupun ramai yang mendoakan kami, kalau kami sendiri tidak mau bertindak, kami tidak mau bertahan di tengah masalah, kami tidak mau bertahan di tengah badai itu, kami juga yang hancur. Betul? Itu adalah pilihan kami. Kami mau atau tidak. Mau atau tidak. Jadi kami pilih untuk kami terus maju. Kami tidak pernah, ayo kalau macam ini, tak payahlah, kan kita buat bagus-bagus, kita kena begini, biarlah. Lagi baik kita jangan sembahyang lah, persepuluhan pun kita boleh bayar kereta. Biarlah kamu bagilah, lagi baik tidak ke gereja, nanti kita punya persepuluhan, kita boleh bayar. Itu di Max. Tapi kami tidak pilih itu. Kami pilih seperti mana Petrus dan Yohanes. Kami terus mau maju di tengah badai. Kami mau terus maju. Karena kami tahu, seperti Petrus dan Yohanes, kita tahu, Tuhan tahu apa yang kita sedang lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Kedua saja sudah mau dekat jam 10. Oke, nah sebelum kita berdoa, saya mau bagi kesaksian, ya, supaya boleh jadi sampai 10:30. Nah, pertama mengenai Alkitab ini. Nah, seperti yang pernah saya post di dalam grup bulan lepas, sampai saya beritahu istri saya, bolehkah itu minta dengan datin, minta derma dengan dia 20 Alkitab. So ramai daripada anak-anak dari Bukit Lanjan dan mereka yang baru dalam gereja, saya beritahu istri, mereka perlukan Alkitab. Dan dia tidak tercakap-cakap, dan dia pun sebenarnya malu lah, asik-asik dating. Dan saya bergumul juga, bagaimana mau beli sendiri tidak ada duit, gereja tidak ada duit. Saya bergumul. Dan seperti yang kamu tahu itu, tiba-tiba satu orang dari Indonesia WhatsApp saya, oh ini orang mau bagi 100 Alkitab, tapi saya itu 96. Ada 2 kotak itu dia hanya berapa?
18, jadi 96 buku. Dia ada dua jenis ini. Satu untuk yang rabun, satu yang tidak rabun. Jadi kalau kamu rabun, pilih yang besar tulisan. Oke. Nah, saya pun bagi tahu di orang, dia bagi tahu. Sebenarnya saya cakap kami suami saya rindu ada Alkitab untuk bagi. Sampai saya bagi tahu istri saya, yang kita punya sedang baca itu yang di rumah, kita bagi di orang lah. Saya bagi tahu dia. Dia bagi tahu ada nama lah, sudah ada nama. Dan bergumul hanya beberapa minggu, tidak sampai 1 bulan, datang Alkitab ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini harga ribuan kita, sebab kalau kita beli dari luar 35 sampai 38 kan, tunggu tempat juga, ya. Jadi tanpa kita keluar 1 sen, Alkitab 96 buku, dan ada beberapa yang minta di Sabah, boleh kah bagi? Boleh, saya mau bagi untuk anak saya begini, boleh, kita salurkan. Dan mereka yang memberi ini sebenarnya mereka bukan gereja, mereka macam satu kumpulan yang menginjil orang-orang tertentu, itulah yang saya bagi tahu itu. Nah, ini mukjizat pertama pada bulan 7. Yang kedua, nah saya bergumul sebab sebelum ini kan pemain bass kita Prada Lobo pakai ini dan tidak jelas dia punya bass. Saya bergumul, ayah mau beli, saya tengok-tengok mau beli, mana ada duit, tengok, tapi saya rindu untuk supaya ini kita boleh beli yang besar sedikit. Dan gitar bass saya yang dulu itu dia pakai baterai aktif lah maksud dia. Jadi sering kali mau tukar baterai, dan kadang-kadang kalau tengah-tengah main kalau habis dia punya cas, tak boleh pakai lagi. Dan saya rindu, saya mau cari itu yang bass yang tidak, yang pasif kita panggil lah. Tidak perlu baterai. Saya tengok, ayo 450 paling murah, tiada duit. Gereja pun belum ada duit untuk itu. Saya tidak berdoa lagi, saya bergumul itu. Dan hari Isnin, saya nampak di FB, di Facebook orang post, dan dia juga orang Filipina, dia Kristen juga. Dia post di Facebook, dan hari Selasa itu saya bagi tahu dia yang sebenarnya sama hari yang sama kami mau ambil ini Alkitab, ya. Nah, saya bagi tahu itu orang, saya mau jumpa dulu kawan, mereka ada mau Bible Alkitab, dan lepas itu baru kami akan ke tempat kamu. Nah, sebelum orang ini yang hantar ini sampai, dia bagi tahu, sorry ya, sudah jual. Aduh, dalam hati saya kecewa juga, sebab harga itu saya mampu milih. Nah, ini saya beli hari itu 350. Nah, ini dan ini berapa lah kamu agak-agak? Ini saja saya beli ya 350 ini. Ini dan ini berapa kamu agak-agak? Berapa? Romel berapa? Nah, orang yang waktu kami ambil Alkitab ini orang kata sudah jual, oke lah, saya delete semua message. Dan hari Kamis dia Kamis malam dia WhatsApp lagi saya, you masih mau kah? Masih ada kah? Ada, dia bagi tahu. Dan saya pergi ambil hari Jumat. Hari Kamis petang itu saya ambil. Hari Kamis petang itu saya ambil. Dan berjumpa dengan orang lah. Nah, karena waktu itu saya bergumulkan untuk satu bass, speaker dan bass gitar. Dan apa yang saya bergumul itu memang perlu bayar lah. Kedua-dua ini sama harga dengan ini, 350 ringgit. Mula-mula orang itu mau pergi ambil. Dia kata sudah jual, oke lah, saya bagi tahu istri, tak apalah, sebab 350, saya anggap saya beli ini saja. Sebab ini, saya ingat sama dengan ini besar. Saya bagi tahu istri saya beli sajalah, biarlah itu 350, anggap sajalah saya beli itu bass gitar.
Saya sampai di sana, di Swan dia cakap, hah? Saya macam tidak percaya. Dalam hati saya, ini saja pun sudah berapa? Tapi ini dua ini, yang ini dulu saya beli pun 350, ini dua ini baru 350. RM. Nah itulah kalau saya bergumul dan Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu keperluan Alkitab. Tuhan tahu keperluan ini. Dan sebenarnya orang bagi tahu kalau orang yang main bass besar, jadi kena bass yang besar. Tadi itu ya Tuhan bagi. Beri tepukan kepada Tuhan lagi. Ini semua kepada Tuhan. Saya boleh jual 1.000 lebih, dua-dua itu tahu. Kalau mau jual balik. Sampai berapa bulan saya cari, saya tidak boleh cari yang harga mampu milik. Dalam 500 saya akan beli, walaupun speaker sahaja. Tapi Tuhan bagi 350, satu yang besar dengan itu sekali. Apa yang saya mau, itu yang terjadi. Dan di depan mata kita. Kita tidak perlu menipu-nipu. Ini di depan mata kita sekarang. Masih ada SMS 350 ringgit. Nah bulan lepas juga, yang ketiga. Saya bergumul, macam mana saya mau panggil pengkhotbah. Dan banyak macam-macam yang saya pikir. Saya ingat mau letak satu kotak sini ya. Untuk siapa yang mau sumbang, supaya kita boleh bayar, kita boleh panggil pengkhotbah dari luar. Dan sumbangan itu kita bagi dengan pastor yang dari luar. Bahwa saya mau 1 bulan sekali, sekurang-kurangnya sekali kita panggil pengkhotbah dari luar. Tapi kita punya pun hampir-hampir tak boleh bayar, ngam-ngam bayar begitu. Macam mana ini? Kami tidak ada duit lagi untuk mau bagi sumbangan kasih. Saya berkumpul juga bulan lepas. Dan apa yang terjadi? Dan berada moga tahulah berapa biasa kita bagi pada orang di sini, 300 kan. Tiba-tiba dia punya datin. Saya tidak tahu setiap bulan kan, tapi sudah 2 bulan dia. Dia bagi 300 1 bulan. Dan ini untuk kita pakai. Kami tidak minta. Saya tidak pernah SMS dia. Istri saya pun sudah malu cakap tentang duit. Dia sendiri, Lesta, datang sini. Dan dia transfer duit. Dan semalam, untuk bulan ini semalam, dia transfer lagi 300. Apa yang kita perlukan lah? Tuhan tahulah. Tuhan tahu untuk bagaimana dia, Tuhan tahu atur lah ya. Apa yang kita perlu.